Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Ismail Kelana RS, yang menulis sejarah Luak Nantigo, menggali dari Kato Pusako. Sebelum saya membacakan tulisan saya, terlebih dahulu saya ucapkan kepada Sanak, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada Sanak dan selalu sukses dalam karir dan cita-cita. Dan jangan lupa di subscribe agar Sanak selalu mendapatkan sejarah yang saya tulis dengan berkesinambungan. Terima kasih. Didulang sadulang lai, pandulang ameh timbago. Diulang saulang lai, menggali sejarah adat Luak Nantigo. Dalam hal ini, saya akan membacakan tulisan saya, yaitu Merintis Luak Nan Bongsu. Sesudah selesai menempatkan datuk sebanyak 16 orang beserta kaumnya di Luak Nantonga, di tempat atau daerah yang berbeda, dan pengembangan daerah selanjutnya diserahkan kepada para datuk-datuk yang 16 kaum itu. Di pusat pemerintahan adat Dusun Tuo, 5 kaum kembali para datuk-datuk berunding dan bermufakat untuk menempatkan datuk di Luak Nan Bongsu supaya Luak Nantigo cepat terwujud. Para datuk itu antara lain: 1. Sultan Paduka Basar Datuk Katumanggungan. 2. Jatang Sultan Balun Datuk Parapatih dan Sabatang. 3. War Madewa Datuk Bandarokayo. 4. Indah Sudah Datuk Maharaja Basa. 5. Datuk Nan Balimo Urang. 6. Mambang Sultan Datuk Suri Dirajo. 7. Datuk Bandaro Putih. 8. Datuk Bandaro Kuniam. 9. Dan para datuk yang lain. Datuk-datuk itu berunding dan bermufakat di balai-balai dan saruang beratapkan langit, berdindingkan angin, berlantaikan batu, yaitu Batu Kaswe Bunto, dalam wilayah pusat pemerintahan adat Dusun Tuo, 5 kaum, untuk memulai, merintis dan menyelesaikan pembuatan Luak Nan Bongsu sesuai dengan cita-cita Rajo Sri Maharaja Dirajo bersama dengan rombongannya, termasuk Datuk Nan Balimo Urang itu. Karena perintisan Luak Nan Tuo dan perintisan Luak Nan Tonga sudah dianggap selesai. Tinggal meneruskan pengembangannya oleh para datuk-datuk yang sudah ditegakkan dan ditanam itu dengan memakai jalan bolahan ke daerah yang baru yang lain dan menambah para datuk dengan para kamanakan, yaitu Kamanakan Nandi Dagua dan Batali Dara, Kamanakan Nandi Dado dan Batali Adat, Kamanakan Nandi Puse dan Batali Akabudi, Kamanakan Nandi Lutui dan Batali Ami. Perintisan Luak Nan Bongsu ini adalah perintisan luak yang terakhir dari ketiga luak, dengan cara menegakkan dan menanam datuk yang pertama berikut dengan nama sukunya, kemudian membawa dan memakai adat kedua kelarasan, adat Lareh Koto Piliang dan adat Lareh Bodi Caniago. Untuk pengembangan daerah selanjutnya diserahkan kepada datuk-datuk itu. Setiap menegakkan dan menanam datuk yang baru dengan cara berpedoman kepada aturan induk adat yang 22 buah, yaitu
memakai hukum cupak usali disebut dengan kata pesaku, dan memakai cupak buatan disebut dengan kata mufakat. Menegakkan dan menanam datuk dengan kata pesako memakai hukum cupak usali, kata pesako adat, nan samiang indak bagi siek dan sajari indak berkisah, nan satitik indak nyo hilang dan sabari indak nyo lupa, nan indak ragu dek banyak nan indak lupa dek lama, nan indak lokang dek pane nan indak lapuk dek hujan, nan diasak indak nyo layuh nan dibubui indak nyo mati. Untuk menegakkan dan menanam datuk bolahan iaitu gelar pesako adat datuknya dibelah dua. Kata pesako adat dan samiang indak bagi sih dan sejari indak berkisah, dan indak tongga dari pangka, dan indak lopeh dari hulu, dan satitik berpantang hilang dan sabari berpantang lupa. Dek banyak ragu kok tumbuh, dek lama lupa kok datang. Bagi sia juo dan samiang, bagi sajuo dan sajari. Asa indak tongga dari pangka, asa indak lopeh dari hulu. Hilang juo dan satitik, lupa juo dan sabari. Hilang bana surek di batu, di lembago mengosan juo. Nan indak lokang dek paneh, nan indak lapuk dek hujan. Nan diasa indak nyolayu, nan dibubui indak nyomati. Menegakkan dan menanam gelar pusako adat datuk itu yang pertama sekali dalam sebuah tarata maupun menambah datuk dalam sepesukuannya, yaitu datuk tungku dan tiga sejarangan, dan datuk dan ampek jinih yang pertama dalam orang sekaum sesukunya, memakai hukum cupak usali dengan kata pesako adat. Gajah datang jo gadiang, rusuh datang jo tanduk. Untuk menegakkan dan menanam gelar pusako adat datuk bolahan, yaitu gelar pusako adat datuk itu dibelah menjadi dua. Yang sebelah tetap tinggal di daerah itu, yang sebelah pergi ke daerah yang baru yang lain. Kata pusako adat, gajah datang jo gadiang, rusuh datang jo tanduk. Bangau tobang jo putih, jaga tobang jo hitam. Menegakkan dan menanam gelar pesako adat datuk itu dinamakan bungo bertanam. Kata pesako adat, bungo ditanam pucuk adat, bungo dikombang pucuk suku, pucuk manjulai cupak dan duo, babungo ribun de adat, babuah masak kato dan bana. Menegakkan gelar pesako adat datuk dengan kata mufakat, memakai hukum cupak buatan. Kata pesako adat, dan samiang indak bagi sih, dan sajari indak berkisah, dan satitik indak nyo hilang, dan sabari indak nyo lupa, dan indak ragu dek banyak, dan indak lupa dek lama, dan indak lokang dek paneh, dan indak lapuk dek hujan. Menegakkan gelar pesako adat datuk dengan kata mufakat. Kata pesako adat, bulik ayih dek pembuluh, bulik kata dek mufakat. Borek samo di pikuh ringan samo di jinjang. Kahilih sarang kue dayung kemudian seantak gala. Menegakkan gelar pusako adat datuk dengan kata mufakat dinamakan bungo bakarang. Kata pusako adat, buhunya orek, karangannya badago, bungonya kombang, buahnya masak. Dan ini juga terpakai untuk menegakkan datuk bolahan di luar Nantonga. Akhirnya, dalam perundingan dan mufakat di Balai Nasaruang beratapkan langit, berdindingan angin, berlantaikan batu itu di batu Kaswe Bunto dibuatlah beberapa keputusan. 1. Di luar Nambongsu ditegakkan dan ditanam datuk beserta kaumnya sekali angkat sebanyak 50 orang datuk beserta kaumnya dengan pertimbangan. Pertama, para kamanakan pada waktu itu sudah banyak. Yang kedua,
supaya luak nan tigo cepat terwujud. Kedua, para kemanakan yang akan ditegakkan dan ditanam di luak nan bongsu dipilih dan diambil dari A. Lareh Koto Piliang, B. Lareh Bodi Caniago, C. Lareh Nan Panjang, D. Terutama orang-orang yang pergi ke puncak Gunung Merapi yang kedua dahulu, sebab beliau-beliau itu sudah mengetahui banyak sedikitnya mengenai luak nan bongsu yang beliau lihat dari puncak Gunung Merapi. Ketiga, para datuk yang 50 orang itu yang akan memulai merintis luak nan bongsu diberi penjelasan mengenai adat beserta semua peraturannya. Diberi penjelasan mengenai riwayat hidup perjalanan sejarah Rajo, yaitu orang-orang yang membuat adat. Diberi penjelasan mengenai riwayat sejarah adat berikut dengan semua peraturannya, mulai dari dirancangnya adat oleh Rajo Sri Maharajo Dirajo di atas puncak Gunung Merapi, terus kepada pembuatan aturan induk adat yang 22 buah yang dibuat oleh Rajo Duo Selo di Pusat Pemerintahan Adat Dusun Tuo Limokau, sampai kepada pembuatan adat oleh Rajo Duo Selo secara sendiri-sendiri, yaitu adat berikut dengan semua peraturannya yang dibuat oleh Sultan Paduka Datuk Katumanggungan, kemudian dikenal dengan nama adat Lareh Koto Piliang. Adat berikut dengan semua peraturannya yang dibuat oleh Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang, kemudian dikenal dengan nama adat Lareh Bodi Caniago. Yang semuanya itu sudah tertuang di dalam Katub Saku Perjalanan Sejarah Rajo dan dalam Katub Saku Perjalanan Sejarah Adat. Orang-orang yang akan menjelaskan mengenai riwayat perjalanan sejarah Rajo dan riwayat perjalanan sejarah adat itu adalah: 1. Sultan Paduka Datuk Katumanggungan di Sungai Tarap dengan Lareh Koto Piliang. 2. Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang di Dusun Tuo Limokau dalam Lareh Bodi Caniago. 3. Warmadewa Datuk Bandaro Kayu di Pariangan dalam Lareh Nan Panjang. 4. Indah Suda Datuk Maharajo Basa di Padang Panjang dalam Lareh Nan Panjang. Kalaupun penjelasan mengenai riwayat perjalanan sejarah Rajo dan riwayat perjalanan sejarah adat itu ada yang bergeser dari hulunya dan berkisar dari pangkalnya, dari penuturan turun-temurun, dari satu generasi ke generasi yang lain. Sebab tidak semua orang daya tangkap dan daya pemikirannya sama. Katub saku adatnya. Kalau berkisah juo duduk mau rak selu, berkisahlah di lapik dan saholai. Kalau berjalan juo mak ayun langkah, berjalanlah di tanah dan sabingka. 4. Para datuk yang 50 orang itu beserta kaumnya dibolehkan memilih adat kelarasan yang akan mereka pakai. Adat kelarasan Koto Piliang yang dibuat oleh Sultan Paduka Datuk Katumanggungan, atau adat kelarasan Bodi Caniago yang dibuat oleh Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasabatang, atau kedua adat kelarasan itu dengan jalan disatukan. Dengan diperbolehkan memilih adat yang akan dipakai oleh datuk yang 50 orang itu dengan maksud dan tujuan adalah: A. Datuk yang 50 orang itu mempunyai pilihan menurut hati nurani beliau masing-masing. B. Datuk yang 50 orang itu tidak diberi upah atau imbalan apapun.
dan datuk yang 50 orang beserta kaumnya itu hidup dari hasil jerih payahnya sendiri. C. Datuk yang 50 orang beserta kaumnya itu adalah datuk-datuk yang pertama sekali memulai merintis luak nan bongsu. Dan di tangan para datuk yang 50 orang itulah yang nanti akan menentukan luak nan bongsu berhasil dan tidaknya menjalankan sistem pemerintahan adat bersama yang berlandaskan moral yang baik dan kepercayaan. D. Dan tidak akan ada datuk-datuk yang akan mengawasi para datuk yang 50 orang beserta kaumnya itu. Datuk-datuk itu memakai adat atau tidak. 5. Membangsutan Datuk Suri Dirajo adalah datuk yang akan memimpin para datuk yang 50 orang beserta kaumnya itu di luak nan bongsu. Karena setiap luak ditegakkan dan ditanam datuk keturunan dari Rajo Sri Maharajo Dirajo, iaitu di luak nan tuo ditegakkan War Madewa Datuk Bandarakayu yang menetap di Pariangan. Indah Sudah Datuk Maharajo Basa yang menetap di Padang Panjang. Sultan Paduka Basa Datuk Katumanggungan yang menetap di Sungai Tarap. Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasa Batang, anak tiri dari Rajo Sri Maharajo Dirajo yang menetap di pusat pemerintahan adat Dusun Tuo Limo Kau. Di luar Nantonga ditegakkan dan ditanam si kalap dunia Datuk Seri Marajo Nego-Nego, adik kandung Jatang Sultan Balun Datuk Parapati Nasa Batang, yang memimpin para datuk yang 16 orang beserta kaum. Begitu juga di luar nan bongsu ditegakkan dan ditanam Mambang Sultan Datuk Suri Dirajo, adik kandung dari si kalap dunia Datuk Seri Marajo dan Banego-Nego. 7. Pemberangkatan para datuk 50 orang beserta kaum itu yang akan memulai merintis luak nan bongsu harus turun atau berangkat dari bekas pusat pemerintahan adat Pasumayam Kota Batu di Pariangan. Turun atau berangkat dari bekas pusat pemerintahan adat Pasumayam Kota Batu Pariangan dengan maksud dan tujuan: A. Mengikuti jejak para datuk pendahulunya seperti War Madewa Datuk Bandarakayu yang mengembangkan daerah Pariangan, Indah Sudah Datuk Maharajo Basa yang memulai merintis daerah Padang Panjang, Indrajati Datuk Ceti Bilang Pandai yang memulai merintis Dusun Tuo Limo Kau, si kalap dunia Datuk Seri Marajo Nego-Nego yang memulai merintis luak Nantonga dalam ampe-ampe sekali angkit. Katop saku adatnya. Mengambil contoh kerana sudah, mengambil tuah kerana monang. B. Menghormati dan menghargai jerih payah dari mendiang Rajo Sri Maharajo Dirajo. Beliaulah yang memulai merancang luak nan tigo di atas puncak Gunung Merapi yang pertama sekali, bersama-sama dengan orang-orang serombongannya dari Tanah Besar. Begitu juga dengan membuat dan menanam kebudayaan berupa adat untuk yang pertama sekali yang dilakukan oleh Rajo Sri Maharajo Dirajo di Pariangan. Dan beliau juga mendirikan pusat pemerintahan adat Pasumayam Kota Batu Pariangan yang pertama sekali. Dengan tidak melupakan jerih payah dari Rajo Sri Maharajo Dirajo. Katop saku adat. Harimau mati meninggalkan bolang, orang mati meninggalkan nama. Dengan mengharapkan keramat dan sati bertuah dari mendiang Rajo Sri Maharajo Dirajo dalam rangka memulai merintis luak nan bongsu itu dan mewujudkan luak nan tigo. Katop saku adat,
Orang hidup banyak nasati, orang mati banyak dan kiramai. Begitulah hasil dari berunding dan mufakat di balai-balai dan saruang beratapkan langit, berdindingkan angin, berlantaikan batu di batu Kaswe Buntok, di dalam daerah pusat pemerintahan adat Dusun Tuo Limo Kaum. Sesudah berunding dan bermufakat itu, para datuk-datuk itu kembali ke tempat kediamannya masing-masing untuk memilih dari orang-orang yang akan ditegakkan dan ditanam sebagai datuk yang akan memulai merintis Luak Nan Bongsu. Sesudah banyak waktu berlalu, berbulan-bulan dan bertahun-tahun lamanya, disebabkan pada zaman itu penduduk juga belum banyak benar. Kalaupun ada orang yang mau pergi, tapi kaumnya tidak mau pergi, sebab akan pergi ke dalam hutan rimba raya, entah hidup entah mati di sana, karena binatang-binatang buas masih banyak berkeliaran. Untuk mencari dan memilih orang-orang itu sungguh membutuhkan kesabaran dan waktu yang lama sekali. Lagi pula, orang-orang yang akan ditegakkan dan ditanam sebagai datuk itu benar-benar orang pilihan dan tidak sembarang orang saja, akhirnya sampai juga pada waktunya. Katop saku adat, nie lai samu kanan elo, pikiran lai samu kanan bayi, hati lai samu kanan satu, batamu ruwe jobuku. Sultan Paduka Besar Datuk Katumenggungan memimpin orang-orang serombongannya, para datuk-datuk beserta kaumnya masing-masing dari Sungai Tarap. Yatang Sultan Balun Datuk Parapati dan Sebatang memimpin orang-orang serombongannya, para datuk-datuk beserta kaumnya masing-masing dari pusat pemerintahan adat Dusun Tuo Limo Kaum. Indah Sudah Datuk Maharaja Basa memimpin orang-orang serombongannya, para datuk-datuk beserta kaumnya masing-masing dari Padang Panjang. Warmadewa Datuk Bandarokayo memimpin orang-orang serombongannya, para datuk-datuk beserta kaumnya masing-masing dari kediamannya di Pariangan. Semua sudah bertemu di bekas pusat pemerintahan adat Pasumayam Kota Batu Pariangan. Mereka-mereka itu mulai menyiapkan dan mendirikan kajang-kajang untuk bertanak nasi dan bermalam. Pemberangkatan para datuk yang 50 orang itu beserta kaumnya untuk memulai merintis Luak Nan Bongsu supaya tidak ada terjadi aral melintang, maka ditentukanlah hari keberangkatannya. Kata saku adat, dicaliak palangkahan, dicaliak hari nan elo, dihitung kiro-kiro, dinanti katikonyo. Kemudian berangkatlah para datuk yang 50 orang itu bersama-sama dengan kaumnya masing-masing menuju Luak Nan Bongsu. Mambang Sultan Datuk Suri Dirajo ditunjuk sebagai pemimpin rombongan itu. Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan, Yatang Sultan Balun Datuk Parapati dan Sebatang, Warmadewa Datuk Bandarokayo dan Indah Sudah Datuk Maharaja Basa, dan para datuk yang lain yang ikut mengantarkan ke pusat pemerintahan adat Pasumayam Kota Batu itu. Kemudian mengadakan pertemuan dan berunding di Pariangan itu. Sebelum para datuk-datuk itu pulang kembali ke tempat kediamannya masing-masing, pertemuan itu dipimpin oleh Raja Duo Selo, Sultan Paduka Besar Datuk Katumanggungan dan Yatang Sultan Balun Datuk Parapati dan Sebatang yang membicarakan mengenai Manaruko atau perintisan ketiga Luak. Sesudah lama bertukar pikir dan mengeluarkan pendapat, akhirnya dibuatlah beberapa keputusan. 1. Luak Nan Tuo sudah dianggap selesai Manarukonya, tinggal diteruskan oleh para datuk-datuk yang sudah ditegakkan dan ditanam terlebih dahulu.
2. Luak Nantonga juga sudah dianggap selesai menaruhnya. Tinggal diteruskan oleh para datuk-datuk yang sudah ditegakkan dan ditanam itu. 3. Luak Nambongsu juga sudah dianggap selesai menaruhnya. Tinggal diteruskan oleh para datuk-datuk yang sudah ditegakkan dan ditanam itu. Dengan sudah dianggap selesainya menaruhko atau merintis Luak Nantigo oleh generasi kedua dari Rajo Sri Maharajo Dirajo, maka cita-cita dari Rajo Sri Maharajo Dirajo sudah terwujud dan berhasil. Untuk menceritakan sampai terwujud dan berhasil dari cita-cita Rajo Sri Maharajo Dirajo membuat Luak Nantigo, para datuk-datuk itu menyebut dan mengatakannya dalam bentuk kata-kata yang sudah dipersingkat, yaitu kalau balayih Allah sampai ke pulau, kalau berjalan Allah sampai ke bate, nandi amah Allah pocah, nandi cito Allah sampai. Kemudian kata-kata itu menjadi kata pusaka perjalanan sejarah Rajo dan kata pusaka perjalanan sejarah adat. Itulah mengenai perintisan Luak Nambongsu. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.